Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Fiana Yuningrum, Prodi PGMIB semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu tugas seni budaya dan prakarya yang akan membahas tentang seni kebudayaan dan estetika. Langsung saja pada poin yang pertama, pengertian seni. Seni diartikan sebagai keahlian membuat karya yang bermutu yang dapat dilihat dari segi kehalusan, keindahan, dan sebagainya menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1989. Pada kenyataannya, istilah seni adalah segala bentuk yang memiliki nilai keindahan yang tidak selamanya bertahan sebagai satu-satunya definisi. Contohnya dalam seni kontemporer, di mana termasuk seni modern, yang dihasilkan seniman tidak hanya karya yang indah, tetapi juga karya yang dianggap tidak indah dan tidak menyenangkan. Banyak karya yang seni yang justru tidak menyenangkan tetapi menunjukkan berbagai persoalan yang rumit. Kemudian fungsi seni terbagi atas 7, yaitu yang pertama, seni sebagai sarana hiburan, seni sebagai pernyataan jati diri, seni sebagai integratif, seni sebagai terapi atau penyembuhan, seni sebagai sarana pendidikan, seni sebagai sarana pemulihan penertiban, dan yang terakhir seni sebagai simbolik yang mengandung kekuatan magis. Langsung saja kita jelaskan satu-satu. Yang pertama sebagai sarana penghiburan, di mana di sini melalui karya seni ini orang dapat menyalurkan energi yang berlebih untuk memberikan kesenangan pribadi. Yang kedua, tadi pernyataan jati diri, di sini melalui karya seni seseorang memungkinkan menyatakan kepribadiannya secara lebih leluasa. Yang ketiga sebagai integratif, di mana pernyataan dan perwujudan pemikiran seorang seniman dapat disalurkan melalui karyanya untuk merangsang kepekaan pengertian masyarakat, sehingga menimbulkan tanggapan emosional yang dapat menumbuhkan rasa kebersamaan yang memikat di antara penikmatnya. Kemudian yang keempat sebagai sarana terapi atau penyembuhan, di sini mengingat sifatnya yang relatif bebas dari ketentuan sosial yang kaku, kesenian merupakan sarana objektif bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan perasaan dan pemikiran secara bebas. Fungsi seni yang dapat memberikan kesenangan, kenikmatan, dan relaksasi bagi penikmatnya. Yang kelima, seni sebagai sarana pendidikan. Seni sebagai sarana pendidikan di sini diajarkan dan digunakan dalam dunia pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan masing-masing setiap individu. Dalam sejarahnya, kesenian juga menjadi sarana yang efektif untuk mengukuhkan nilai-nilai keagamaan, bahkan sebagai sarana untuk mengajarkan dalam menyebarluaskan agama. Kemudian yang keenam sebagai sarana pemulihan ketertiban, di mana di sini sebagai sarana pemulihan ketertiban diandalkan dalam ketertiban dan persatuan masyarakat dengan pesan-pesan yang terselubung yang dimana dapat dipergunakan untuk mempengaruhi masyarakat agar dapat mengendalikan perasaan, permusuhan, dan persaingan ke arah perdamaian. Fungsi ini utamanya dibangun melalui kegiatan apresiasi seni itu sendiri. Dan yang terakhir sebagai simbolik yang mengandung kekuatan magis, di mana di sini kemampuan seniman mengungkapkan dan menyatakan perasaan dan pemikiran mereka secara terselubung dan indah seringkali merupakan daya pikat yang kuat dan bahkan mampu mengerahkan pemerhati karya-karya seni tersebut. Selanjutnya, pengertian kebudayaan. Menurut Raymond Williams, kebudayaan atau kultur adalah salah satu atau 3 istilah paling rumit dalam bahasa Inggris. Kebudayaan atau kultur merupakan konsep yang telah sangat tua. Kata ini berasal dari bahasa Latin cultura yang menunjuk pada kegiatan pengolahan tanah, perawatan dan pengembangan tanaman atau ternak. Istilah ini kemudian berubah menjadi gagasan tentang keunikan adat kebiasaan suatu masyarakat. Ketiga, pengertian estetika. Estetika umumnya diartikan sebagai suatu cabang filsafat yang memperhatikan atau berhubungan dengan gejala yang indah pada alam dan seni. Pandangan ini mengandung pengertian yang sempit. Estetika sesungguhnya berasal dari bahasa Yunani, estetika, yang berarti hal-hal yang dapat diserap oleh panca indera. Keindahan dalam arti luas merupakan pengertian semula dari bangsa Yunani, yang di dalamnya tercakup pula ide tentang kebaikan. Plato misalnya menyebutkan tentang watak yang indah dan hukum yang indah, sedangkan Aristoteles merumuskan keindahan sebagai suatu yang selain baik juga menyenangkan.
Kemudian hubungan seni dan keindahan. Hubungan seni dan keindahan di sini, keindahan bukan hanya sebuah karya seni yang tidak saja ditentukan oleh kualitas objek dan keterampilan dalam mengolah serta menyusun unsur-unsur seninya, tetapi juga ditentukan oleh pertimbangan subjektif pencipta serta pengamatnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.